Selamat datang kembali di Elju Bedtime Stories. Lanjutan dari novel Kekasihku Kembar karya El Yulianti. Bab 7 Flashback. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Aku gak mau warna pink. Gadis kecil berambut bob ala Dora itu melempar gaun yang baru dibeli ibunya ke sofa. Putaka aja ya, lanjutnya lagi sambil cepat-cepat mengambil gaun berwarna biru. Kakak kan sukanya yang biru, Dek. Naura tidak terima dengan sikap sang adik. Baju kakak tuh udah banyak yang warna biru, masa aku pink melulu? Bosan tahu, balas Haura. Gak mau, pokoknya aku yang biru. Ketus gadis berkepang dua tidak mau kalah. Aku. Kedua gadis kecil usia 10 tahun itu berebut, saling menarik gaun biru. Mendengar keributan di ruang tengah, sang ibu bergegas muncul dari dapur. Hei, stop yang ladies. Robek nanti bajunya. Mama melerai keduanya. Mereka duduk saling membelakangi dengan bibir cemberut dan muka ditekuk. Walaupun raut wajah keduanya tampak serupa, tetapi sesungguhnya sifat mereka sangat berbeda. Mereka terlahir ke dunia bersama-sama, hanya beda beberapa menit saja. Naura, tadi Mama memang pilih baju warna biru itu buat Haura. Coba lihat di lemarimu, hampir semua bajumu warna biru kan? Sekali-kali kamu pakai baju pink gak apa-apa, orang itu juga cocok untuk kamu, ucap Mama panjang lebar. Bagi Naura, saran Mama lebih mirip dengan perintah. Tuh, bener kan Kak? Merasa ada dukungan, Haura ikut menimpali. Yaudah, terserah, ambil aja dua-duanya, ucap Naura ketus seraya berencak menuju kamarnya. Idih, ngambek dia mah. Haura tersenyum penuh kemenangan. Gadis itu berlenggak-lenggok mematut diri dengan gaun biru di depan kaca. Beberapa saat kemudian, Haura berlari-lari kecil menapaki tangga menuju kamar sang kakak di lantai atas. Ia mengetuk pintu 3 kali sebelum masuk kamar yang tidak terkunci. Kakak marah ya sama Rara? Nanti bajunya kita pakai gantian aja ya Kak? Kakak, ham melulu deh ah. Ntar kalau mau beli coklat, bagianku buat kakak aja deh. Haura melebarkan senyum, memasang muka seimut mungkin di depan kakaknya. Beneran? Tanya Naura. Meskipun matanya tidak beranjak dari buku gambar yang tengah dicoret-coret, tetapi sebenarnya ia mulai tertarik dengan sang adik. Coklat adalah senjata yang selalu dipakai untuk merayu. Itu sangat sulit ditolak. Iya, swear. Jari Haura membentuk huruf V. Oke deh kalau gitu. Naura mengangguk. Makasih ya Kak. Sama-sama. Dua pasang mata bundar itu kembali berbinar. Kini mereka tersenyum dan kembali bercanda. Begitulah saudara kembar. Mereka akan selalu menemukan cara untuk kembali berdamai setelah bertengkar. Bahkan ketika usia dini, beberapa di antaranya memiliki bahasa sendiri yang disebut ideoglosia. Biasanya berupa celotehan aneh atau percakapan omong kosong yang hanya dimengerti oleh mereka saja. Debur ombak terdengar bergemuruh di tepi pantai. Sepasang burung camar terbang berkejaran di cakrawala yang terbentang dan biru di atas sana. Taman Geopark Ciletuh menjadi pilihan Naura untuk menjernihkan pikiran. Lebih dari 6 jam perjalanan dari rumahnya di ibu kota untuk sampai di tempat ini, melewati jalanan yang berkelok-kelok serta turunan dan tanjakan yang cukup ekstrim. Lelah itu terbayar dengan pemandangan indah selama perjalanan. Memandang lautan dari atas bukit membuat hatinya sedikit terhibur. Naura menyewa penginapan untuk bermalam di pantai Palangpang yang merupakan pintu masuk kawasan Geopark. Sinar mentari yang muncul di ufuk timur menciptakan pemandangan sunrise yang luar biasa. Namun, semua itu tidak mampu meredakan rasa gundah dan kecewa di hati Naura. Sampai langit benderang, ia masih berjalan menyusuri pantai. Wajahnya tertunduk,
seakan-akan mencari jawaban di hamparan pasir putih yang berkilat di terpa sang surya. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai begitu saja, hingga melambai-lambai tertiup angin. Perempuan itu lagi-lagi mendesah. Masih terpatri dalam memori kenangan masa kecil dahulu. Memiliki saudara kembar itu memang seru. Meski terkadang mereka berselisih dan bertengkar, baginya tidaklah mengapa. Pada akhirnya kakak beradik itu akan cepat berdamai kembali. Sebagai anak sulung, seringkali Naura mengalah. Untuk beberapa hal, ia tidak mempermasalahkannya. Akan tetapi ada hal-hal sensitif yang terkadang kurang dipahami oleh orang tua. Soal jodoh misalnya. Beberapa kali Naura tertunduk ketika menghadiri pernikahan sepupunya. Ia tidak tahan ketika melihat raut wajah ibunya ketika mereka melirik padanya sembari bertanya pada sang ibu, "Kapan giliran mantu?" Oleh karena itu, ia terpaksa menerima lamaran seseorang demi kedua orang tuanya. Perlahan Naura mengusap air mata yang meleleh tanpa permisi. "Kenapa Tuhan? Kenapa nasibku sial begini?" batinnya berteriak. Naura menendang kerikil yang ada di dekat kakinya. "Apa karena aku perawan tua, lalu harus menerima begitu saja seorang playboy macam dia?" Naura kembali terisak dan menutupi wajah dengan kedua tangannya. Malam itu, Naura memohon pada ibunya untuk membatalkan pernikahan. Namun, sang ibu tidak mengindahkannya. Naura kecewa dan sakit hati. Ia merasa sang ibu tidak peduli pada kebahagiaannya dan lebih mementingkan martabat keluarga. Naura benar-benar kesal pada sikap mamanya. Ia tidak mau lagi mengalah dan menyerah begitu saja. Namun, di balik itu semua, Naura pun tidak sanggup membayangkan apa yang terjadi di rumah pada hari pernikahannya. Ia berharap semoga orang tuanya baik-baik saja. Sebenarnya gadis pendiam itu memiliki karir cemerlang sebagai desainer interior di perusahaan kecil yang dirintisnya bersama dua sahabat. Awalnya mereka mengerjakan proyek-proyek kecil, lambat laun berkembang ke proyek lebih besar. Naura semakin sibuk dan nyaman dengan status lajangnya. Bukan ia tidak mau menikah, hanya saja Naura belum menemukan orang yang membuatnya merasa nyaman. Menginjak usia 27, Naura telah menolak lebih dari 3 lelaki yang ingin dekat dengannya. Sifat yang tertutup dan tidak suka bergaul dengan banyak orang menjadikan dirinya tidak mudah untuk membuka diri. Sudah berulang kali mama dan papa mengenalkannya pada anak dari beberapa teman bisnis papanya. Namun, tidak ada satupun yang berhasil menyentuh hati gadis itu. Lingkup pertemanannya tidak seperti sang adik. Haura yang berprofesi sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan asing memang lebih supel dalam bergaul dengan berbagai kalangan. Sejak remaja, Haura selalu menjadi bintang bersinar di antara orang-orang. Sebaliknya, Naura lebih nyaman berada di belakang layar. Hingga pada suatu waktu, ketika mama dan papanya gencar membahas seseorang yang merupakan pengusaha muda lulusan negeri Paman Sam yang akan dijodohkan dengannya. Berawal sekitar 3 bulan lalu ketika teman bisnis papanya yang bernama Syafiq berkunjung ke rumah. Beliau pemilik perusahaan yang sangat disegani. Entah mengapa Om Syafiq tiba-tiba menawarkan cucunya sendiri untuk dijodohkan dengan Naura. Seperti biasa, Naura tidak serius menanggapinya. Akan tetapi mama dan papa sangat antusias dan terus membujuknya. Akhirnya Naura setuju untuk berkenalan. Pada saat keluarga mereka bertandang ke rumah Naura, tanpa bisa menolak, Naura hanya bisa mengangguk ketika mereka akan melamar. Pertemuan berikutnya, Naura resmi dilamar. Ia dan Banyu pun bertunangan. Naura melepas cincin yang melingkar di jari manisnya. Lalu ia menimbang-nimbang sesaat sebelum membenamkannya ke dasar tas. Sesungguhnya ia telah menaruh hati pada Banyu sejak pertama kali bertemu dengannya. Hanya saja mereka belum sempat berkomunikasi lebih akrab. Sikap Banyu yang dingin membuat Naura mengurungkan niat untuk sekadar menyapa sekalipun lewat WhatsApp. Masih terngiang ucapan papanya. Gadis itu memang sangat dekat dengannya. Malam itu mereka duduk di bangku taman belakang dekat kolam ikan koi yang menjadi tempat favorit ketika melepas penat. "Papa karo mamamu menghargai apapun keputusanmu, Nduk. Kami tidak akan memaksa. Menurut Papa, Banyu iku wonge apik, lulusan universitas nang luar negeri. Kerjane wis mapan. Papa yo kenal wong tuane waktu mereka masih ada."
Apa harus secepat ini, Pak? Bukannya lebih cepat lebih baik toh? Papa cuma kepingin kamu bahagia, Dok. Papa yakin sing jenenge cinta itu pasti tumbuh nanti seiring waktu berjalan. Pada akhirnya Naura menuruti saran papanya. Gadis anggun itu bersedia menerima pinangan Bayu. Naura pasrah, mungkin ini adalah takdir bagi dirinya. Terngiang obrolan di suatu sore dengan Haura sebelum sang adik berangkat pergi untuk tugas kantor selama beberapa hari keluar kota. Lumayan ganteng sih kak, kalau aku terawang nih kelihatannya cocok buat kakak, ucap Haura sambil memandang foto calon kakak ipar di ponsel milik kakaknya. Cocok apanya, Ra? Udah kayak peramal aja, so tau kamu tuh. Ngoyor kepala adiknya. Hehe, beneran, percaya deh. Yang penting dia berwujud manusia, bukan setengah vampir kayak favoritnya kakak itu. Haura tidak bisa menahan tawa. Hasil sebuah cubitan mendarat di pipinya. Habis kakak, giliran aku yang nyusul. Ah, Adi, cepetan bawa kau ah, serunya sambil joget-joget seru di atas kasur. Hush, dasar sinting. Naura melemparkan bantal pada adiknya. Mereka pun kembali tergelak. Hah? Banyak playboy teman-teman. Kita tunggu lanjutannya ya. See ya.